Itu kan langka manusia yang bisa seperti itu. Kecuali Nabi Isa. Maka ada amalannya juga. Apa amalan Nabi Isa? 40 hari berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Nah, di Pak Muraji ini tak tahu kita apakah amalan itu atau juga lagi. Sayangnya Pak kawan Pak Muraji silahkan duduk-dudukan ya. Nah, kita doakan beliau semoga. Ya Pak Muraji ya. Dulu sering bercanda itu. Kau yang duluan, aku yang duluan katanya. Ternyata memang Allah berkehendak lain. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, al-amanatu maknama. Amanah itu tidak lagi dijalankan. Nah, persoalan hari ini kita melihat Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Di negeri yang mayoritas umat Islam ini, kekuasaan atau amanah itu ya seperti bagi-bagi kue yang saya ceritakan tadi. Satu orang yang penguasa bisa dapat jabatan banyak di negeri ini. Yang semua-muanya ya ada duitnya, ya kan? Dia wakil menteri iya, jadi komisaris di bank ini iya, jadi kepala di apa ini iya, ini ada negeri kita. Tetapi persoalannya kalau dijalankan nggak apa-apa. Tapi coba bayangkan satu orang kok bisa pegang 4 jabatan, bagaimana cara menjalankannya itu? Ya maka tidak lain dan tidak bukan untuk bagi-bagi. Nah, makanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, amanah ini kan untuk mensejahterakan rakyat sebenarnya. Bagaimana rakyat ini sejahtera? Ya, rakyat ini kehidupannya lebih baik. Saya juga tak persoalkan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Orang tak jalan ke amanah itu salah kita sebenarnya. Di negeri ini kalau ingin jadi pejabat Pak, kalau Bapak dengarkan itu ceramah Profesor Dr. Ma'mun Murad. Apa itu Pak? Ma'mun Murad itu Kiai Nahdlatul Ulama yang ada di Madura sana. Apa kata Pak Kiai ini? Kalau ingin jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, butuh uang paling tidak 56 miliar rupiah. Itu baru jadi bupati. Kalau jadi gubernur sampai ratusan miliar rupiah. Untuk apa uang itu? Untuk beli suara. Kalau kita nggak punya uang, hebat pun kita, cerdas pun kita, pintar pun kita, nggak akan dilihat orang. Inilah yang terjadi pemilu 2024 yang lalu Bapak Ibu. Banyak orang hebat. Cobalah kalau seandainya maaf seperti Pak Burhanuddin itu yang di DPR. Ya sekarang pada Sumatera Barat ada salah satu DPD namanya Ustadz Jel. Ustadz Jel itu ketua tapak suci Muhammadiyah Sumatera Barat. Orangnya ikut dalam forum pembela Islam. Lantang bersuara Pak. Dia memang terpilih bukan karena uang, karena kajiannya. Dia memang kalau ada demo dia turun pertama kali. Saya ingat betul ketika jadi mahasiswa Ustadz itu ngajak, saya mengikut dia juga. Dia maju ke depan. Dipilih umat. Coba sekarang dia lantang menyuarakan kebijakan-kebijakan tentang daerah yang ada di Sumatera Barat. Sehingga dia katakan Sumatera Barat harus diberikan keistimewaan seperti Aceh, diberikan keistimewaan seperti Yogyakarta. Kenapa? Karena Sumatera Barat ini, tokoh-tokoh Sumatera Barat ini termasuk memerdekakan Indonesia ini. Maka kami meminta supaya diberikan namanya daerah istimewa Minangkabau. Lantang bersuara. Dan kebijakan-kebijakan pemerintah dikritisinya, termasuk MTG ini dikritik. Termasuk kemarin persoalan banjir ya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Pak Presiden dan di pusat tidak menjadikan daerah itu sebagai bencana, darurat bencana alam nasional gitu ya, dikritik itu. Nah ini menjadi persoalan yang harus selalu diapakan. Ketika yang terpilih itu bukan orang seperti Ustadz Jel, tapi yang terpilih itu seperti orang yang orang namanya dia kepala togel. Karena dia banyak duit, bayarnya waktu pemilu terpilih. Apa yang bisa dia lakukan? Ya akhirnya bisa lakukan ketika menolong orang, ya kan bisa bantu sekian. Betul Pak. Saya ada tetangga di Gang Kambing, dia